Bang, kenapa termenung? Ingat perjuangan di Tembung ya? Waktu abang bertempur di Medan Arya dulu. Ingat saja kau pula semua cerita abang, Sarah. Ya tentu, Bang.
Anak-anak sekalian, minggu depan kita liburan panjang. 2 minggu. Jangan lupa, tanggal 17 Agustus yang akan datang, kita meriahkan yang sehebat-hebatnya. Yang menjadi pramuka, jangan lupa, siapkan baju seragamnya. Iya, Pak. Dan lengkapi dengan tanda-tandanya. Nah, sekarang kalian boleh pulang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Itu 3 kali ya. Bagaimana mancing? Jangan lupa besoknya. Ya, Pak. Jangan lupa besoknya. Tunggu aku ya. Ya, Sudah pulang kau? ya, tanggal 17 Agustus sudah dekat. Kata guru, kami harus memakai seragam pramuka dengan tanda-tanda yang lengkap. Belikan ya. Ya, Kita tidak seperti orang-orang Sungai Bamban, Sabah. Mereka sekarang sedang panen. Kita turun ke sawah 2 bulan sesudahnya. Sekarang kita sedang paceklik. Kalau kau maksa juga, cuma ada 2 jalan. Jual sepedamu, atau kau jual kodak hadiah pamanmu dulu. Pilihlah. Foto kami ya, Ba ya? Ya, Ba, foto kami, Ba. Singkat foto, Ba. Ya, Ba ya? Soalnya kami sudah hampir tamat kursus melas pengantin. Iya, Ba. Kami hampir dapat ijazah, perlu pas foto. Iyalah, Ba. Ayolah, Ba. Kau takut tidak kami bayar? Tidak kami bayar. Ayolah. Nih, kami kasih uang panjarnya. Sisanya nanti ya, kalau sudah selesai. Tapi yang bagus ya. Bolehlah. Ya, ya, Ba ya. Iya, Ba. Mana uangku? Ini, Ba, uangnya. Nih, Ba. Ayolah, satu-satu. Ibu ini dulu. Ya, senyum ya, Bu. Ya. Senyum, Bu. Ya. Aduh. Yang terang ya, Ba? Ya. Ya. Ini terang nih. Ya. Yang bagus ya, Ba ya? Pak Samsuri. iya. Ah, ini. Pak. Hah? Ada apa? Ajari saya memotret, Pak. Memotret pas foto pakai ini. Ah, mudah itu. Mudah, Pak. Nah, kau buka ini. Lantas?
atas kau atur jaraknya. Nah, sudah kelihatan orang di situ. Mainkan. Kau tekan ini. Ya. Lantas kokang. Ah, mudah kan? Iya, Pak. Filmnya ada? Baiknya pakai apa, Pak? Nah. Ini saja. Makasih, Pak. Ya. Film sudah. Sekarang beli bahan baju buat seragam. Pak, jahitkan baju seragam pramuka buat saya, Pak. Berapa setel semuanya, Pak? Satu saja, Pak. Ukurannya sudah ada? Belum, Pak. Coba ukur dulu. Baik, Pak. Mana fotonya, Sabah? Fotonya mana, Sabah? Ada. Memang sengaja ditunggu. Jangan khawatir, Bu. Coba aku lihat. Bagus nggak, Pak? Ini, Bu. Bagi-bagilah sendiri. Namanya ada di amplop masing-masing. Kalau kurang puas, bisa diulang, Bu. Permisi, Ya, Bu. terima kasih. Ini Bu Is, Ibu Ona, Ibu Sri, dan ini Bu Tati. Udah tahu begini? Hah? Bagaimana? Kok fotonya begini? Lupa ya. Hah? Kok aku lagi mandi? Hah? Kak, fotoku. Mana sih Sabah? Pak. Mana si Sabah tadi? Di sana, ayo kita kejar. Ayo kita kejar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Tinggal ke rumahnya main ya. Coba menyerah lagi ya sembahyang maghrib. Bukan anak-anak pusing juga, anak-anak Mana jalan. Kalau Iya, itu boleh. Iya. Kemana sebelah lagi? Siapa pula yang merondokkan sepatu ini? Kurang ajar. Pendeknya kalau dapat, aku hantam habis-habisan. Aku tidak peduli dengan orang tuanya. Orang tua yang tidak ngajar anak sama artinya dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kurang ajar. Bagaimana aku tidak jadi pusing kalau begini? Ada apa ini? Kelihatannya kok marah-marah sepanjang jalan. Pikir saja, anak-anak sekarang betul-betul bangsat-bangsat. Mereka ke masjid bukan untuk sembahyang, tapi nyolong sepatu. Lihat saja ini tinggal sebelah. Oh, itunya soalnya. Barangkali bukan anak-anak, Ji. Masa diambil cuma sebelah? Karena sebelah lah. Makanya aku pikir ini perbuatan anak-anak. Kalau orang tua, pasti diambil semuanya. Sepasang. Benar. Hei, kalian tahu, mesti kita bayar mengambil sepatu Pak Haji dalam itu. Dari mana kau tahu? Kan dia tadi yang ribut-ribut mencari kulit buat ketepelnya. Kalian tidak percaya? Ah, masa? Ayo, iya. Cari dia. Tolong kopinya segelas, Nek. Air panasnya belum ada. Kalau begitu, minuman botol sajalah. Bayarnya kapan? Utang yang dulu saja belum dibayar. Sudah berapa lama tuh? Nanti ku bayar, Nek. Iya, biarpun dibayar. Kalau sampai berbulan-bulan, warung ini modalnya hanya gali lubang tutup lubang. Kalau dihutang, bayarnya... mau beli apa anak-anak? Beli wajibnya, Wak, 4. Oh, 4 ya? Iya, Wak. Ini kembalinya. Terima kasih, Wak. Di sini modalnya kecil. Kalau dihutang terus, bisa bangkrut. Siapa yang mau kasih makan nenek? Utang saja. Dia sabar. Ayo sana. Ayo pergi. Enggak, Bang. Enggak. Yuk, cepat. Nek, lihat ini, Nek. Hari ini ku bayar kontan, Nek. Jangan takut. Aku bawa duit. Aku ada duit. Nenek kampret. Semua ini bisa kubayar, Nek. Jangan. Kau menghina sembarangan.
Tidak, kopi-kopian. Jangan. Kau menghina sembarangan. Lepaskan kopi. Enaknya ada berubah. Ada apa? Kenapa deh? Nggak tahu ya. Nanti Nana bikinkan kopi nanti. Mari kita bantu. Ayo. Yuk. Ayo, Bung. Jangan pergi. Tunggu. Tunggu. Ayo, Bung. Kalau ku tahu, kau sikat dua-duanya sepatu. Sabar, 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 sabar. Lanjut lagi, Dan. Sabar, sabar. Sabah ada, Bu. Barusan makan. Dia bilang mau ke markas. Markas pramuka. Apa markas apa? Nah tuh, sepedanya ada. Baiklah, Bu. Permisi, Bu. Yuk. Loh, kita pergi. Ripin. Sabah. Iya, Bu. Ripin ada, Bu. Tadi katanya mau ke rumahmu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Siapa dia? Si Sabah. Selama ini si Ripin nampaknya agak tersisih ya. Karena kita orang melarat. Ya, hanya si Sabah itulah anak orang agak berada yang masih rajin berkawan anak kita. Ku taksir si Sabah pasti ke markas tepi tanggul. Rasanya iya. Ayo kita ke sana. Yuk. Yuk. Hah? Hei Rodan, kau mau jadi celengan Semar di situ? Loncatlah. Ayo kita pergi. Ayo. Hmm.
ini? Nyerah. Cuci, bau. Ada saudara saya gagah perwira, genderang perang berbunyi memanggil akan kami, dan kami siaga. Ada saudara saya ini sudah mati mempertahankan kampung Ceta Halaman. Utus Ranggayati. Ada saudara saya meninggalkan pesan, sifat dan akal budi, tindakan amal bakti agar ditingkatkan. Dan saudara saya tinggal cita-cita, desa siap membangun, kami bangkit menuju amanah tercipta. Ada saudara saya cerdik dan budiman, baik ramah dan sopan, patut jadi teladan. Tapi nyelbelit kata pel. Apa itu, Jup? Anak tawon, Mak. Mau aku bikin sup. Alah, jangan macam-macam pula kau ini. Anak tahun tak seberapa, habis semua perabot kau kotori. Nanti ku cuci, Mak. Imbe kau lah. Lalalala. 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 Lalalala.
kan? Apa aku bilang? Kompor baru dipasang, jangan langsung taruh panci. Nanti kotor pancinya. Ini anak tahun sebegini ini tidak jadi apa-apa. Jangan. Alamak, dibuang pula. Aduh, Mak. Mataku dipatuk ayam, Mak. Aduh, Mak. Mak, siapa yang makan sup anak tawanku? Siapa yang makan? Tadi kan di situ. Ini tinggal mangkoknya. Dimakan kucing barangkali. Mana mungkin dimakan kucing? Masa kucing makan sup pakai sendok? Dimakan kucing kepala hitam barangkali. Pala kali awak. Sudah, makan pakai telur dadar itu. Bosan, Mak. Tiap hari makan telur daging. Sabarlah. Nah, kan. Tumpah. Hamba cari rangkat, 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 hamba. Pin, nasi lah masak. Makan dulu, Pin. Tapi tak ada apa-apa, Pin. Ambillah garam dalam tempurung di dapur untuk makan kita. Baik, Mak. Sekalian cabai bulat untuk ayahmu, Pin. Mak, tadi Ripin bikin pepes anak tawon dengan kelapa muda. Itu ada di atas para-para. Biar Ripin ambil. Wah, makan besar kita nih hari. Cukup nggak nasinya, Mak? Baik-baik jatuh, Bah. Iya ya. Salah, Pak. Sial, Bah. Bah, kau apakan anak tawanmu? Gulai pakai santan. Anak tawon cuma sebegini. Kau tentu cuma makan santannya saja. Tidak. Aku makan dagingnya. Sampai sekarang masih bersisa. Masih bersisa? Ya. Mungkin tinggal duri-durinya lah. Duri? Ya, kau ini meracau apa, Bah? Di mana anak tawon berduri? Coba aku pegang keningmu, panas tidak? Hai kawan, kita sekarang sedang cerita anak tawon. Ingatlah. Aku juga cerita tentang anak tawon. Bagaimana bisa ketemu duri? Begini, anak tawon itu ku bikin umpan pancing. Aku dapat serentet ikan betok. Ikan itu ku gulai. Sampai pagi ini masih bersisa. Sisa durinya. Ya, sisa durinya. Coba anak tawonku juga aku bikin umpan pancing. Coba tangkuk-tangkukingmu juga diantuk tawon. Sekarang pulang saja, Bu. Biar saya siapkan. Ini mesti ditandatangani Pak Lurah dulu. Lama kalau ditunggu. Terima kasih, Bang. Saya tunggu di rumah saja. Nah, ini mesti diurus kemana? Itu, Bu, sama Bang Wira. Oh, itu yang rambutnya putih. Iya. Kok dipanggil abang? Iya, Bu. Semua orang memanggilnya abang, Bu. Besar kecil, tua muda. Oh. Orangnya tua, tapi semangatnya tetap muda. Semua orang berurusan sama dia
sebelum pada Pak Lurah. Sudah berat, Kak. Jangan dipaksa kerja keras. Iyalah, Bah. Seharusnya kakak sudah mengasuh. Siapa lagi yang akan membantu abangmu mencari makan? Kamu perlu persiapan untuk menyambut kelahiran. Inilah mata pencarian kami. Halo, Kak ya. Iya, Bang. Ayo, Bang. Ya. Mau kemana kalian? Main, Bang. Ayo, cepat. Biarkan. Macam mana? Sakit lagi? Sedikit, Bang. Ayo, cepatlah. Papin, hati. Ayo, cepat. Ayo, Pin, kau jadi gerbang ya. Ayo. Terus. Berhenti. Diam. Palanya. Kalian ini yang bikin ribut-ribut. Terbang itu burung jadinya. Kalau tidak ada kalian, pasti kena aku ketapel. Alah, kalau tidak ada kami, belum tentu kau punya ketapel. Kalau Haji Dahlan tidak pakai sepatu ke masjid, belum tentu kau punya ketapel. Baiknya begini saja. Bagaimana? Mari kita buktikan sekarang. Siapa-siapa yang jago main ketapel. Tentu akulah. Aku. Itulah yang harus kita buktikan. Ayo. Kita mau tahu siapa-siapa yang dapat hasil paling banyak. Macam mana caranya? Kita bertanding. Jadi, apa sasarannya? Mana? Pokoknya burung. Kita berpisah sekarang. Jadi, masing-masing mencari sasarannya sendiri-sendiri. Begitu nanti kereta barang liwat, kita berkumpul jembatan besi. Boleh? Boleh? Lihat saja. Pasti aku yang menang. Sabar. Selamat sore, Bang. Mau kemana? Mau pulang. Apa kerja kau di sini? Bertanding, Bang. Bertanding? Beradu, siapa yang lebih banyak mendapatkan burung dengan ketapel. Saya pikir rezeki tidak ketukar. Kalau dasar mau dapat, biar menunggu di sini, kena juga. Ya nggak, Bang? Itu terlalu untung-untungan, Mbak. Jangan kau pakai cara hidup gaya berjudi. Berusahalah selalu untuk sesuatu. Perjuangkan. Apalagi untuk diri sendiri. Untuk orang lain pun kalau perlu kau harus sedia memperjuangkannya. Untuk orang lain, Bang? Ya. Jangan ikhlas. Tanpa pamrih. Tanpa mengharapkan balas jasa. Dengan demikian kau baru betul-betul menjadi seorang pejuang. Bukan abangmu menyombong, Mbak.
Abang korbankan sebelah kaki abang untuk kemerdekaan. Kenapa? Karena kami pemuda-pemuda waktu itu tidak bisa cuma menunggu kemerdekaan itu dihadiahkan. Kami merebutnya. Kami memperjuangkannya. Pemudi cepat! Ayo! Cepat! Bakar sumbunya! Ayo! Bakar lagi! Cepat! Ayo! Kalau abang gagal memutuskan jembatan itu, pasti abang ditembak mati di situ juga. Iya. Kalau di zaman sekarang ini, kalian yang muda-muda tidak bisa maju dan berhasil baik, barulah abang merasa pengorbanan abang sia-sia. Lihat, aku dapat burung jalak di pohon jeruk. Aku dapat burung kutilang di pohon jambu. Aku dapat tupai di pohon kelapa. Kau dapat apa, Mbak? Aku tidak dapat apa-apa. Aku menang. Aku yang menang. Akulah yang menang. Sebenarnya perbuatan kalian ini sungguh bertentangan dengan kelestarian lingkungan hidup. Iya ya, Bang ya. Loh Dan, apa itu Dan? Habis, sampai kereta api barang sudah lama lewat, aku belum juga dapat apa-apa. Dia lewat di atas rel kereta api, ku ketepel kepalanya. Tapi itu kan bukan burung. Siapa bilang burung? Ini kan ayam jago Pak Haji Dahlan. Jangan-jangan jagoku ada yang gasak ini. Sudahlah, nanti aku yang tanggung jawab. Jangan dibuang. Lebih baik ayam itu kita bakar saja. Dibakar? Iya, supaya tidak meninggalkan bekas. Bagaimana? Bagus juga. Ayolah,
Kita cari kayu dan ranting kering. Kita jadikan api unggun. Ayo cepat. Ayo. Bisa juga jadi api unggun. Gampang menyala dan tahan jadi bara. Ah, iya. Ini sepatu Haji Dahlan. Sudah, bakar saja. Kita bakar ayam jago Haji Dahlan dengan sepatunya sendiri. Tidak, ini masih berguna. Untuk apa? Lebih baik dibakar. Kalau ketahuan Haji Dahlan, malah celaka. Tidak, tunggu dulu. Sepatu ini masih berguna. 3 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi 17 Agustus. Apa hubungannya hari proklamasi dengan sepatu sebelah? Adalah ya, tenang mas. Kalian tunggu di sini. Aku ambil semir. Lodan, nih. Mbak, mari. Hah? Bah, apa? Itu saja kita jual. Hah? Sayang, Bah. Merpatimu itu jinak sekali. Betul, Mbak. Aku tahu riwayatnya. Burung-burung merpati ini hadiah ulang tahun dari ayahmu. Alangkah sedihnya. Mereka itu akan kehilangan belayan kasih sayangmu. Tapi ini untuk hari ulang tahun proklamasi, kawan-kawan. Kalian ingatlah Bang Wira. Dia pernah mengorbankan sebelah kakinya untuk kemerdekaan. Kau benar, Lodan. Sekarang, apa salahnya kalau hari ini aku juga mengikhlaskan sesuatu yang kusayangi sebagai tanda ikut tafakur untuk mengenang semua jasa para pahlawan. Kira, sini kau rupanya. San. Apa kabar? Baik-baik saja. Lama kali kita tak jumpa. Iyalah pula. Wah. Bukan main. Hebat kau, Wira. Kau sudah makmur rupanya sekarang, Wira. Makmur juga tidak, San. Masih di bawah sederhana. Tapi sudah di atas sedikit dari serba kekurangan. Kau banyak mendapat objekan rupanya selama di kantor lurah. Aku sangat berhutang budi padamu, San. Ku ingat kau hampir berkelahi membela aku masuk kerja di kelurahan. Oh iya. Memang akulah yang membelamu mati-matian. Waktu itu tidak seorang pun yang mau memperhatikan nasibmu.
Tapi sudahlah. Tak usah kau pikirkan betul jasaku. Aku sekarang malah mau minta tolong. Selagi aku bisa, aku selalu mau menolong, San. Sini. Apa itu? Begini, Wira. Aku baru saja diangkat menjadi pimpinan perusahaan percetakan. Belum begitu maju. Tapi ada cara yang bisa membuat percetakanku menjadi pesat. Begini. Di kampung ini harus diwajibkan semua murid-murid sekolah memiliki kartu pelajar. Lalu semua kartu penduduk diwajibkan ganti baru. Tapi kampung ini baru saja ganti kartu penduduk, San. Umurnya masih panjang. Mengenai kartu pelajar juga tidak perlu. Karena kampung ini, alhamdulillah, bebas dari kenakalan remaja. Nah, inilah permainannya, Wir. Soal berguna atau tidak berguna, bukan menjadi masalah. Pak Lurah, kita minta mengeluarkan peraturan ganti KTP. Percetakan kita jadi maju. Pak Lurah kita kasih untung 10%. Kau sendiri dapat 2,5%. Dan aku bisa bertahan jadi direktur percetakan. Ini ujian bagiku, Wir. Tapi, San, Pak Lurah sedang mengarahkan semua pembangunan pada yang lebih penting. Alah, pembangunan pasti jalan terus. Yang membangunkan pemerintah. Pendudukan cuma cari makan. Kau cari makan, aku cari makan, Pak Lurah cari makan. Dengan gerakan mencetak kartu, kita bisa untung besar, Wira. Kita bisa makan kenyang. Habis. Jangan susah-susah, Wir. Ulang tahun proklamasi sudah dekat. Lebih baik kau ikut majang-majang daripada melamun. Susah juga kalau orang pernah berutang budi, ya, Ji. Di medan pertempuran dulu saya tidak pernah kecut menghadapi musuh. Tapi menghadapi perang di dada sendiri ini, saya merasa menjadi gentar. Apa ini? Apa urusannya? Dulu Hasan Basri pernah menolong saya. Sekarang dia balik minta tolong. Permintaannya ini, Ji, sungguh-sungguh bertentangan dengan hati kecil saya. Jangan lawan kata hatimu, Wir. Semelarat-melaratnya orang, kata hati itulah tinggal miliknya yang paling berharga. Haji ingat kan? Hasan Basri dulu yang menolong saya masuk kerja di kelurahan. Siapa bilang? Akulah yang membelamu mati-matian. Kalau bukan aku yang dulu jadi lurah yang menjamin, mana bisa kau diterima? Kau invalid. Itu kan didahului pertengkaran Haji dengan Hasan Basri 2 hari sebelumnya. Aku buka rahasianya sekarang. Aku bertengkar dengan Hasan Basri justru karena dia minta jabatan yang kau pegang itu. Katanya dia gagah. Kau cacat. Justru karena kau cacatlah, makanya perlu ditolong. Dia bisa cari kerja di tempat lain. Jadi Haji dulu yang menolong saya? Sudahlah, jangan kau ingat-ingat itu. Sebenarnya aku datang untuk minta tolong. Tapi aku jadi malu sekarang. Nanti kau sangka aku minta balas budi pula. Kalaupun betul tak mengapa, Ji. Asal budi pula yang dapat saya balaskan. Wir, kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi. Dana belum terkumpul. Kita perlu mengadakan perlombaan-perlombaan untuk anak-anak dan lain-lain. Kalau cuma itu apalah susahnya, Ji? Lesnya ada kan? Ada. Sudah kusiapkan. Tapi apalagi, Ji? Ini cuma kerja bakti, Wir. Tak ada upahnya. Haji, ini kan untuk keramaian kampung. Saya senang menjalankannya. Terima kasih, Wir.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wir, kalau sekedar uang minum, Wir, nanti kau dapat dari aku pribadi. Haji macam yang belum kenal saja. Saya ikhlas tanpa apa-apa, Haji. Permisi, Pak Haji. Yo. Terima kasih, Bang. Wira. Setengah 6 aku ke rumahmu. Kau sudah pergi. Bukan main. Di rumah aku nganggur, San. Di sini barangkali aku diperlukan orang. Duduklah. Wira, bagaimana kalau 5% buat kau? 10 Wira, 10% buat kau, 10% buat Pak Lurah. Semua konsep aku yang bikin. Kau cuma sampaikan pada Pak Lurah tinggal tekan. 10% bisa jutaan, Wira. Bukan sedikit. Carilah orang lain, San. Aku tidak mau persahabatan kita jadi rusak cuma karena soal yang sepele. Sepele? Ini soal besar, Wira. Bentuknya barangkali besar, tapi aku merasa nilainya kecil. Maaf, San. Kalau kau tetap ingin jadi kawanku, carilah orang lain untuk urusan itu, San. Sudah siap semua surat-suratnya, Haji. Haji tinggal menyampaikan pada Pak Lurah. Pak Lurah tinggal tekan saja. Minum, San. Bisa, Ji. Sebaiknya hal ini tak usah dibicarakan lagi. Pak Haji katanya pernah berpengalaman mengadakan kerjasama dengan Hasan Basri. Itu sebabnya saya tanyakan pendapat Pak Haji. Bagaimana? Hasan Basri. Begini, Pak Lurah. Pak Lurah pengabdi rakyat, kan? Iya, benar. Bukan untuk seseorang dan pribadi sendiri? Oh, tentu. Tolak rencana Hasan Basri yang merugikan rakyat banyak. Baiklah, Pak Haji. Bagaimanapun nanti Hasan Basri mendesak, akan saya tolak. Air bungeranya habis. Das lagi ya, Bang? Ya. Yang banyak ya? Ya. Bang, kapan sepatu ini kita hadiahkan? Mbak Mari. Sehari sebelum tanggal 17 Agustus, ku persembahkan hadiah ini. Gak mau talinya sambung-sambungan. Tali sepatu itu mesti kita ganti dengan yang baru.
mudah itu. Di kedai Haji Dalam sendiri juga ada tali sepatu. Kalau kau tak mau membantu aku, ya sudahlah. Tapi kenapa pula kau menghasut-hasut Pak Lurah supaya menolak gagasanku? Kau busuk. Kau penghalang, Ji. Kau harus disingkirkan. Aduh. Rasa ini. Bang, berhenti bang. Ada orang berkelahi. Mana? Lihat tuh. Dan, kau tunggu situ. Aku panggil Hansip. Pergi cepat. Lihat. Ya. Mana dia orangnya? Di situ bang. Kau akan mati pelan-pelan, Haji. Mana dia orangnya? Tuh bang. Cepat, cepat. Rasakan ini. Orangnya bang. Ayo berhenti! Berhenti. Berhenti! Berhenti. Jangan lari! Itu bang. Tembak. Berhenti! Atau aku tembak kau! Tembak bang. Ayo, tembak bang. Kenapa tidak ditembak bang? Tembaklah. Nggak gampang menembak orang, Mbak. Hah? Ada hukumnya. Dan, ikut aku. Ayo. Tunggu dulu bang. Ayo cepat Dan. Pakai topi biasa saja. Ayo. Tunggu! Hei, bantu kami. Ada Ayo. apa, Mbak? Sudahlah. Mbak, apa? Bulu merpati kesayanganmu yang kita jual itu. Balik ke kandangnya lagi. Tapi ini lebih penting. Ayo. Ayo kawan-kawan, cepat. Nah, itu dia. Bangun. Ayo. Cepat. Bangun. Angkat tangan. Ya. Rasa kau. Ayo kejar. Ayo. Potong jalan sini. Ayo cepat. Kalian cepat. Bapak saya! Mau dibawa mana? Hei! Pak Maling, tangkap saya! Tunggu! Tunggu! Pak Maling!
Jangan sini. Ayo cepat. Ayo. Ini dia. Ya, ini dia. Ayo cepat kejar. Ayo balik. Ayo, cepat balik. Kita potong jalan. Ayo. Ayo. Itu dia. Berhenti. Berhenti. Stop. Kita balik. Mundur. Ini dia. Ayo ke bang. Ayo. 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 Ayo cepat. Awas, awas dia. Mana dia? Itu dia. Oh ya. Hah? Bah, Sabah. Ada apa bang? Kau tolong abang. Istri abang mau melahirkan. Tolong panggilkan dukun. Kenapa dukun bang? Bidan saja. Jangan, Bah. Bidan mahal. Abang tak punya uang. Kau tahu sendiri pencarian abang. Cuma penyadap aren. Tapi lahir di tangan dukun kurang terjamin keselamatannya bang. Alah, sudahlah. Abang juga dulu lahir sama dukun. Bisa besar juga. Tolong panggil Nek Urut. Kalau Nek Urut bisa diutang. Bayarnya kapan-kapan. Tolonglah. Ayo cepatlah. Tidak ada kawan kakakmu di rumah. Lodang, tolong ambilkan sepedaku di rumah. Repin, kau pergi duluan ke rumah Bang Umar. Tolong-tolongi dia, masak air atau apa. Cepat. Dan kau Danu, pergi ke Langgar. Pinjam tikar di sana. Bawa ke rumah Bang Umar. Barangkali ada tamu yang datang. Buat duduk-duduk. Dan kau Jupri, bersama Lodan, ambil ember besar. Pinjam pada ibuku. Ember besar buat mandi bayi. Antar ke rumah Bang Umar. Biar aku sendiri yang ambil sepeda.
Jadi dia yang sibuk. Macam dia pula yang mau beranak aku tengok. Dia memang berbakat. Bakat apa? Ya bakat sibuk. Jupri, ambil ember buat mandi bayi. Danu, ambil tikar. Ripin, ambil Sukatiko lah. Bro. Pikir saja itu Nurut. Bagaimana dia bisa menolong bayi? Dibonceng saja sudah takut. Dia lebih suka jalan kaki kemari. Nek Urut takut patah. Ya, kalau bayi patah bisa diurut. Tapi kalau kakinya sendiri yang patah, sudah. TR kalian pula nanti nunggu patah-patah. Aku ingin menyiapkan gapura. Kalau ada apa-apa, cepat panggil aku ya. Kan, macam dia saja yang mau beranak. Ya enggak? Bah, Ada apa, Bang? payah juga abang mau bercakap. Kenapa, Bang? Ada apa? Nek Urut ini macam-macam lagi kemauannya. Kenapa nih Urut, Bang? Katanya, kita mesti sediakan kendi. Priok tanah buat ngubur Tembuni. Tembuni? Tembuni itu ari-ari. Kawannya bayi yang lahir itu. Ari-ari ini dimasukkan priok tanah lalu dikubur. Dipasangi pelita kalau malam. Begini saja, Bang. Akan saya coba meminjam uang pada ibu. Mesti dikasih. Jangan, Mbak. Jangan. Hutangku pada ibumu sudah banyak. Belum abang bayar-bayar. Sudahlah, Bang. Abang pulang saja. Sabun mandi, minyak kayu putih. Pak, nanti ibu yang bayar. Pakai bon, Mbak. Bawa dulu bonnya. Masa Bapak tidak percaya sama saya? Bukan tidak percaya, Mbak. Ibumu sendiri yang bilang begitu. Jadi tidak bisa, Pak? Tidak bisa, Mbak. Pak. Ya. Wak Haji mana, Pak? Wak Haji sedang belanja. Entah kemana, tak tahulah. Nah, siapa yang meninggal tuh? Kunyit kuning, kapur putih, dicampur jadi merah, sakit pening, perut pedih, main lumpur kena marah. Kunyit kuning, kapur putih, dicampur jadi merah, sakit pening, perut pedih, main lumpur kena marah. Dung tak dung dung. Hei, Tin. Ada apa pula kau menari-nari dan pantun-pantun di situ? Kau lihat si Sabah? Habis aku disuruh cari kunyit sama Bang Le. Kalau kunyit, aku tahu bisa dibuat berpantun-pantun. Tapi Bang Le, apa itu Bang Le? Kau datangi Nek Urut. Tanyakan. Ini yang suruh Nek Urut. Waktu dulu aku lahir, kan pakai Bang Le juga katanya. Mana aku tahu dulu aku lahir pakai bumbu-bumbu apa saja. Kau cari saja apa yang kau tahu. Kalau kau jumpa Sabah, bilang dia aku cari. Enak aja merintah orang. Bah,
Kenapa kau? Mengapa menangis? Emosi kau? Lalu kenapa? Kayak anak orang kaya saja nangis. Kalau anak orang kaya nangis, minta apa-apa, terus dikasih. Kalau anak-anak kampung macam kita-kita ini, dari air mata jadi batu, tetap saja tidak dapat apa-apa. Sudahlah. Kau tahu anak Bang Umar perempuan? Sudah lahir ya, Jup? Sudah. Kau mengapa menangis? Aku sedih, Jup. Aku tahu, mana ada orang bersenang-senang sambil menangis. Bukan begitu, Jup. Bang Umar perlu sabun, bedak, kendi. Ku coba ngutang di kedai Haji Dahlan atas nama ibuku. Tapi tidak dikasih. Katanya mesti minta bon dulu. Mintalah. Ini hanya pintar-pintar aku saja, Jup. Itulah, kau asik mau menipu saja terus-terusan. Bukan menipu, Jup. Kasihan Bang Umar. Kalau bilang terus terang, pasti tidak dikasih. Bukan karena ibuku pelit. Kenapa bukan Bang Umar sendiri yang datang meminta? Rupanya Bang Umar sendiri sudah segan. Utangnya pada ibuku kelewat banyak. Kalau begitu ya sudah saja. Tidak bisa begitu saja, Jup. Utang piutang itu kan urusan orang tua-tua. Masa anak yang baru lahir mesti ikut rani ayah? Mana si Ripin? Si Ripin? Dari tadi disuruh cari kunyit sama Bang Le, tidak juga balik-balik. Bertingkah betul tuh anak. Minta tangan juga dia ini sekali-sekali. Macam dia saja yang paling jago. Yuk. Kasihan Bang Umar. Tak tega aku melihat keadaannya. Akan ku coba mengusahakannya, Jup. Kosong. Pegang, Jup. Ayo sini, Jup. Sabunnya habis, Jup. Jup, baiknya kita bersihkan dulu ya. Cemong kali nih. Hei Bin, macam mana pesanannya? Dapat? Bang Le-nya dapat dari Ibu Haji Dahlan, kunyitnya tidak. Yang dianggap mudah malah tidak dapat. Yang dianggap susah malah ada. Ayo Bin. Bah, sabar. Ada apa, Dan? Kenapa? Kau dicari-cari Bang Umar. Ada apa Bang Umar cari-cari? Ini uang disuruh kasih kau. Disuruhnya kau membayar di kedai Haji Dahlan. Dan utang. Katanya malu. Selain yang sudah dipesan, Bang Umar juga minta tolong kau belikan bunga rampai, air mawar, kapas, bubuk cendana, dan kain kafan. Kain kafan? Kain kafan untuk orang mati. Siapa yang meninggal? Anak Bang Umar. Innalillahi. Kau tahu, Bah? Begini, istri Bang Umar melahirkan kembar. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan juga, tapi meninggal. Ini uang yang dapat dikumpulkan dari orang-orang datang melawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Permisi. Bang Mira.
juta. Bang, Ada apa, Bah? Bang, Haji Dahlan tidak mau dibayar, Bang. Ngapa kalian ini? Ramai-ramai. Oh, abang tahu. Kalian sedang latihan pawai untuk 17 Agustus ya? Hah? Iya. Tidak, Bang. Kami datang kemari untuk mempersembahkan ini sebagai tanda hormat kami. Wah. Itulah yang dapat kami usahakan untuk Abang buat memperingati hari proklamasi sekali ini. Memang cuma sebelah, Bang. Maaf, Bang. Kami tidak bermaksud menyinggung Abang. Kalau Abang tak suka, buang saja, Bang. Ya, Bang. Abang tak usah menangis. Aku tidak menangis ketika ayahku mati dibunuh Jepang. Dan aku tidak menangis ketika istri dan anakku yang tunggal tewas kena bom Belanda. Aku juga tidak menangis ketika kakiku sendiri buntung. Tapi perhatian yang kalian limpahkan sangat mengharukan hati. Baru dari kalianlah abang mendengar hadiah yang dipersembahkan dengan ucapan sebagai tanda hormat. Kalianlah orang-orang pertama yang membuat abang merasa menjadi manusia kembali. Banyak abang sudah menerima pemberian, tapi di balik semua itu mereka lemparkan pandangan sombong orang yang mampu memberi sedekah. Mereka lantunkan lirikan orang yang menaruh hibah kasihan. Mereka bersihkan wajah gembira orang yang berhasil bertanam budi. Tapi uluran tangan itu cepat-cepat mereka naikkan tinggi ke atas, agar ujung jari jemari mereka jangan sampai bersentuhan dengan tangan orang yang menerimanya. Begitu halusnya batas itu mereka bentangkan adik-adikku. Untuk kehormatan ini, biarkanlah abang menangis. Biarkanlah abang menangis, adik-adik. Biarkanlah abang menangis.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di sana tempat lahir Petra, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat